Private API ya, berbeda dengan public API tadi. Private ini adalah jenis API yang tidak terbuka ya, atau tidak tidak untuk umum. Nah, biasanya API jenis ini dibuat untuk keperluan internal dalam pengembangan aplikasi tertentu ya. Jadi dari namanya pun udah jelas ya, private. Jadi private ini mereka enggak menyediakan memberikan kunci di tempat umum seperti itu. Dan ini enggak ada registrasi untuk mendapatkan aksesnya atau apa. Ini biasanya hanya cukup developer yang tahu ataupun user yang menggunakan aplikasinya yang tahu ya. Tuh. Terus yang ketiga ialah partner API. Nah, partner API ini bisa digunakan untuk kepentingan umum, tapi sebatas pihak yang sudah memiliki izin penggunaannya atau mereka sudah bekerja sama ya untuk proses data. Hampir sama dengan pabrik juga, akan tetapi di sini mereka lebih kepada mekanisme batasan-batasan apa aja yang mereka sudah sepakati, mungkin seperti itu ya. Jadi enggak semua ini bisa dipakai untuk umum, akan tetapi mereka sudah ada kesepakatan kerjasama apa aja yang bisa mereka akses dan bisa mereka berikan ya, seperti itu. Terus yang tipe yang jenis keempat adalah Composite API. Nah, Composite API ini merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server ya atau hosting dalam satu tempat. Nah, jadi tentunya di sini hal tersebut sangat menghemat waktu bagi pengguna, karena pengguna bisa mendapatkan berbagai jenis data hanya dalam sekali akses. Jadi ada penyedia API yang mana dia sudah menyediakan berbagai data dari berbagai tempat server juga ya. Jadi bermacam-macam data di server di penjuru yang lain. Dia buat API baru untuk mengkonsumsi data dari API tersebut, terus dia dia bagikan lagi untuk di satu tempat, jadi lebih mudah tuh penggunaannya, nggak perlu kerjasama ke tempat A ke tempat B ke tempat C, tapi dia sudah menyediakan banyak di sana untuk data tersebut ya. Itu tipe jenis untuk composite API ya. Nah, dalam tutorial ini nanti bahan-bahan yang kita gunakan nanti ada macam-macam ya. Nah, di sini untuk implementasi aplikasinya kita akan membuat sebuah aplikasi presensi ya, atau aplikasi buku tamu. Nah, jadi situ ya, nanti kita akan bikin sebuah aplikasi presensi, dan juga atau bisa juga buku tamu ya. Jadi nanti kita akan bikin seperti ini. Untuk bahan-bahannya di sini yang perlu disiapkan ialah tools yang namanya SAM ya. Di sini saya sudah install. Bagi teman-teman yang belum ada bisa di-download dan juga diinstal ya. Dan install. Terus tools yang ketiga, karena kita di sini membuat sebuah backend terlebih dahulu ya sebelum ke aplikasi ini ya, kita akan membuat backend dulu yang tadi kita bahas, yaitu API. Jadi kita perlu tools yang namanya Postman. Ini juga di-download juga ya, download dan install juga ya. Nah, fungsi daripada Postman ini nantinya kita akan sebagai penguji coba daripada coding API kita tadi yang dibuat ya. Karena API ini nggak bisa diakses langsung nih dari prosesnya, karena dia perlu front end untuk bisa mengaksesnya nanti ya, yaitu data apa yang dikirim ya, data apa yang diterima di bagian API, nanti itu bisa kita proses melalui Postman ini ya untuk pengetesan API-nya. Nanti membaca data seperti apa,
ngirim data seperti apa, edit, hapus, ya sama juga seperti proses yang lain ya. Kita nanti mencoba bagaimana create, read, update, delete-nya ya, seperti itu. Untuk perantara sementara menggunakan tools Postman dulu. Terus yang keempat di sini siapkan juga yang namanya Slim Framework. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk Slim Framework yang mana strukturnya sudah saya custom ya sedikit ya untuk memudahkan kita coding nanti. Di sini nanti untuk source code crank awalnya nanti bisa di-download di link deskripsi ya. Bagi kawan-kawan yang bingung cara installnya, bingung cara downloadnya, Slim ini versinya macam-macam juga ya. Jadi untuk sama-sama kita belajar untuk membuat di sini, silahkan langsung download aja nih, diekstrak, terus letakkan di SEM ya. Nah, nanti bertahap kita jalankan untuk proses pembuatannya. Nanti ini sifatnya nanti general juga nih yang saya buat di sini karena Slim Framework ini menggunakan metodenya koneksi PDO, jadi dia gak perlu nih, gak butuh pembeda versi PHP ya. Jadi mau PHP versi 5, 7 ataupun 8 misalkan, ini sudah bisa ya digunakan ya, gak perlu harus spesifikasi versi PHP karena kita menggunakan PDO. Nah, jadi untuk toolsnya dulu ini yang perlu kita siapkan ya sebelum kita mengarah ke aplikasi ini. Untuk mekanisme aplikasi nanti kita jelaskan sudah kita buat backendnya dulu ya. Nah, bagi kawan-kawan yang belum install silahkan install dulu. Dan juga ini ya ada dua nih aplikasi atau tools yang perlu kita install. Terus ya ini struktur coding yang sudah saya siapkan dari Slim Framework juga ya.